Halo teman-teman, balik lagi dengan Aboyko. Senang banget di video kali ini, di segmen video Aboyko Cerdaskan Bangsa. Aku ingin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, dan di video kali ini aku ingin angkat satu profesi baru lagi buat teman-teman. Bagi teman-teman di luar sana yang mungkin pernah dengar tentang pekerja kemanusiaan dan pengen tahu lebih banyak tentang apa sih itu profesi pekerja kemanusiaan, ini video yang cocok buat teman-teman karena ada banyak informasi yang bisa teman-teman dapetin dari video Aboyko kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe YouTube channel Aboyko. Dan ini dia podcast Aboyko, Cerdaskan Bangsa Pekerja Kemanusiaan. Dan untuk ngobrolin profesi ini teman-teman, aku nggak akan sendiri. Aku di sini sudah ditemani dengan Kak Cila. Hai. Halo Kak. Hai Bi. Apa kabarnya? Ketemu ya. Iya nih. Gimana kabarnya Kak? Baik. Baik ya. Dan selain dengan bareng Kak Cila, aku juga akan menghubungi satu orang lagi, teman aku, namanya Kak Ita, teman-teman. Kak Ita ini adalah pekerja kemanusiaan juga seperti Kak Cila, yang sudah malang melintang di global, di pekerja kemanusiaan tingkat global. Dan kita akan ngobrol bertiga tentang profesi pekerja kemanusiaan. Tapi sebelumnya aku coba telepon Kak Ita dulu ya. Semoga Kak Ita bisa dihubungi nih. Dan gak lagi sibuk. Karena pekerja kemanusiaan katanya 24 jam ya Kak kerjanya. Standby terus. Luar biasa. Nyambung. Halo Kak. Halo, hai Abi, apa kabar? Kabar baik. Kak Ita lagi sibuk, bisa diganggu nggak nih? Boleh. Boleh ganggu ya. Untuk mengawali nih pertama ya, kira-kira ini kan Kak Cila, Kak Ita kan seorang pekerja kemanusiaan ya. Definisi pekerja kemanusiaan itu apa sih sebenarnya kalau dari Kak Cila sendiri? Apa ya? Kayaknya emang pekerjaan yang berurusan dengan manusia, namanya aja pekerja kemanusiaan. Pastinya ya. Yang manusia gitu, dan pasti yang ngurusin hidupnya orang kayaknya ya. Nah, tinggal fokusnya mau orang yang apa, mau perempuan, mau anak-anak, mau masyarakat. Tapi yang pasti memang tujuannya untuk kehidupan manusia yang lebih baik gitu. Memang manusia kenapa harus diurusin Kak? Emang kenapa sih manusia sampai harus ada profesinya sendiri yang ngurusin tentang manusia nih? Karena memang faktanya masih banyak ya kehidupan orang-orang, masyarakat, anak-anak ya memang kita lihat sebenarnya mereka bisa lebih sejahtera, itu satu hal. Atau konteksnya kalau lagi bencana. Nah, kalau lagi bencana kan orang kayak ibaratnya aduh udah kayak tidak berdaya gitu. Makanya kita sebagai manusia kan bisa saling membantu. Nah, proses membantunya itu yang memang itulah yang banyak dikerjakan oleh kita para pekerja kemanusiaan. Jadi memang berurusan dengan manusia, masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia, termasuk bencana itu tadi ya. Yap. Menurut Kak Ita sendiri pekerja kemanusiaan apa sih Kak? Sebenarnya yang disampaikan Sila tadi udah benar yang disebut pekerja kemanusiaan. Aku ikut aja deh, aku setuju. Tapi mungkin kalau pekerja kemanusiaan kan kalau di dalam bahasa Inggris disebut humanitarian worker. Memang ada kata workersnya itu yang sebenarnya menunjukkan profesi, tidak ada bedanya dengan profesi-profesi yang lain, hanya saja bidang yang ditekuninya atau yang diurusinya seperti yang tadi Sila bilang, manusia gitu, membantu manusia untuk pulih kembali dari keadaan, dari krisis atau melewati satu krisis, fokusnya lebih ke situ. Kalau ngomongin pilot tuh harus sekolah, dokter harus S1-nya dokter, psikolog juga. Pekerja kemanusiaan secara akademis butuh latar belakang seperti itu nggak sih Kak? Kalau punya itu akan jadi sebuah keuntungan karena dia punya dasar teori ya. Karena sekarang kemanusiaan atau humanity itu sudah menjadi sebuah ilmu atau program studi. Di luar negeri ada sekolah-sekolah untuk humanitarian assistance. Bahkan Indonesia sekarang udah punya kan tuh yang di Bogor kalau nggak salah gitu. Jadi ada ya? Ada. Itu S1 Kak? Kalau nggak salah iya, Universitas apa sih namanya itu. Tapi ada ya memang ya? Ada itu dirintis sama Pak Presiden sebelum Pak Joko Widodo, Pak SBY. Jadi jadi kalau melihat dari berkembangnya dunia itu sudah melihat bahwa itu sudah mulai dilihat sebagai profesi, bukan lagi cuma sekedar kegiatan sampingan. Nah, tapi kalau misalnya untuk ikut terlibat atau bekerja di sebuah organisasi kemanusiaan, apakah harus lulusan pendidikan tertentu? Tidak harus. Bekerja di organisasi kemanusiaan itu termasuk salah satu yang kompleks menurut saya. Kan tadi Sila udah bilang ngurusin manusia. Ngurusin manusia itu nggak cuma satu aspek. Itulah kenapa disiplin ilmu yang berbeda bisa berkontribusi karena memang
urusan kemanusiaan nggak cuma dari satu sisi. Oh, oke. Kita perlu orang-orang dengan latar belakang seperti beda. Gitu. Jadi, itu menurutku loh. jadi maksudnya dengan apapun background ilmu kita sebenarnya ada aspek pekerjaan di dunia kemanusiaan yang bisa kita contribute. Ada ya? peluang. Betul, ada peluang. Aku pikir jadi pekerja kemanusiaan cuma butuh modal niat baik, terus perawakan yang suka senyum, ramah, terus gimana Kak Cila? Kayaknya bukan perawakan yang menyenangkan ya, tapi mungkin itu yang kelihatan di luar, tapi sebenarnya mungkin di dalamnya ada passion. Oke. Jadi passion. memang mostly orang-orang pekerja kemanusiaan tuh bisa digerakkan dan dia akhirnya terjun ke sana itu karena emang passionnya dia itu ke sana gitu. Nah itulah mungkin dalam mengerjakan itu dia jadi happy, kelihatan enjoy karena emang somehow ya emang ada kesenangan dan kebahagiaan tersendiri loh pada saat kita kerja sebagai profesi kemanusiaan. Betul. Karena kita ketemu orang, pada saat kita nanti melihat ada perubahan, pada saat orang itu mendapatkan bantuan, terus dia juga menghadapi kondisi yang sulit, dan dia bisa survive yang tadi Ita sampaikan dalam krisis, dia bisa melewati itu. Itu ada sebuah happiness yang nggak bisa digambarkan gitu, dan mungkin ya para pekerja kemanusiaan inilah yang ngerasain bahagianya, ikut seneng gitu melihat semuanya itu. Kalau dokter kerjanya di rumah sakit, pilot kerjanya di pesawat sama di hangar. Pekerja kemanusiaan kerjanya di mana Kak? Di mana-mana. Di mana-mana ya? Ada di kantor, ada di lapangan ketemu masyarakat, ada di mana bencana terjadi, dimanapun itu, mau gunung meletus, mau tsunami, mau gempa bumi, ya di mana ada manusia di situ ada pekerja kemanusiaan sih. Dan terutama memang pas kondisi-kondisi yang memang membutuhkan ya merekanya. Teman-teman, aku sekarang ada di kantor Wahana Visi Indonesia, tempatnya Kak Cila bekerja. Tadi aku coba lihat ruangannya keren banget. Emang seenak ini ya Kak kerja di kantor pekerja kemanusiaan ya? Kantor apa sih nyebutnya nih Kak? Sampai bingung aku nih, kantornya bingung nih kantor apa tempat bermain? Enak banget. Nah ini kan gambarnya seru ya, kayak ada anak-anak gitu ya. Karena memang Wahana Visi Indonesia itu organisasi kemanusiaan atau lembaga kemanusiaan yang memang fokusnya buat anak-anak. Oke. Makanya jadi muncul nih gambar-gambar begini, warna-warni lah, karena ya kita welcome sama anak-anak, mau jadi kantor yang memang layak buat anak-anak gitu. Jadi anak-anak boleh main ke sini? Boleh dong, dan anaknya staff bisa, anaknya masyarakat, misalnya kita bikin pelatihan, makanya dibikin corner begini supaya mereka bisa main di sini. Boleh dijelasin nggak sih Kak, Wahana Visi Indonesia tuh lembaga apa gitu? Jadi Wahana Visi Indonesia ini lembaga kemanusiaan Kristen yang memang bantu anak-anak fokusnya. Dan kita membantu anak-anak dan masyarakat tanpa kita bedakan latar belakang mereka apa, budaya mereka apa, dan segala macam agama mereka apa, enggak, kita nggak lihat. Dan kita memang programnya mendampingi masyarakat. Tapi pasti fokus programnya adalah untuk anak-anak. Anak-anak. Yes. Kita mau pastiin anak-anak bisa hidup yang lebih sejahtera, anak-anak bisa hidup yang lebih baik, punya harapan, mendapatkan cita-cita mereka. Udah berapa lama Wahana Visi Visi Indonesia? Nah, Wahana Visi Indonesia itu dari tahun 98. 98. Nah, lama ya, lumayan. Nah, benar. Nah, sebelumnya memang kita mitra dari World Vision International. Disitulah Kak Ita sekarang berada. Nah, kalau World Vision International sendiri ada di Indonesia sejak tahun 1960. Wow. Nah, kan belum lahir kan kita semua kan? 60 loh teman-teman. 60 tuh berarti tua. Berarti sudah banyak pengalaman dan kontribusinya buat Indonesia. Sekarang kerja di mana aja Wahana Visi Indonesia di Indonesia Kak? Sekarang kita ada di 14 provinsi, di 53 titik dari Nias sampai ke Papua. Waduh, Dan banyak banget. Dan titiknya paling banyak adalah di timur Indonesia. Di NTT itu banyak sekali, di Papua juga kita ada di beberapa wilayah, termasuk yang sekarang paling susah dijangkau adalah wilayah Asmat. Di Papua? Iya. Kenapa paling susah Kak? Dari sini ke Timika, naik pesawat 6 jam. Dari Timika naik pesawat lagi kecil 1 jam. Dari situ nyebrang lagi pakai speedboat 1 jam. Sampailah kita di Asmat, di pedalaman Papua itu. Dan apa aja yang dikerjain WVI sampai aduh. Dan kita tuh di Asmat karena nggak tahu teman-teman ingat nggak 2018 ada 70 anak tuh meninggal karena mereka gizi buruk dan mereka kena penyakit campak. Nah sejak itu WVI terus ke sana, terus kita partner bersama-sama sama pemerintah sama keuskupan, kita harus bikin sesuatu nih supaya tidak lagi ada terjadi anak-anak
meninggal. Kita suka sedih Bi kalau misalnya ada anak-anak karena kayak gampang meninggal hanya karena ya ampun campak. Mungkin kalau di Jakarta, di kota besar itu bisa Ada penanganannya. iya, dan nggak harus sampai meninggal gitu. Kok mereka sampai 70 sampai meninggal. Jadi WVI akan punya program 2-3 tahun di sana untuk memastikan anak-anak gizinya lebih baik. Orang punya akses air bersih karena di sana air bersih cuma dari air hujan. Nggak ada yang lain dari sumur? Nggak ada, karena hidupnya di rawa-rawa, mengandalkan air sungai dan air hujan. Jadi kita juga ngajarin mereka cuci tangan pakai sabun, Perilaku-perilaku hidup betul, bersih dan mandi. sehat. Kita kadang-kadang, Kak beneran masih diajarin sikat gigi dan mandi lo? Iya. Itu gitu. belum jadi perilaku mereka? Iya. Ya ampun. Nah, Itu masih Indonesia kan? iya loh, masih Indonesia. Itulah makanya namanya pekerja kemanusiaan, hal-hal yang kayak gitu loh yang diurusin gitu. Dan kita di Jakarta ini masih ngerasa hidup kita nggak terlalu enak ya. Masih suka Dengan komplain macet, lah. Nah, makanya kesana lah lihat tuh, nggak bisa komplain lagi. Cara kesana berarti harus join sama WVI, support program-program WVI pastinya ya. Yes. Kenapa harus anak, Kak? Karena kita percaya anak tuh yang nantinya menjadi masa depan. Jadi yang orang-orang dewasa ini akan selesai dan anak-anak lah yang akan meneruskan. Dan kita jadi mau memastikan mereka kita udah tanamkan cara berpikir, kesehatan yang baik, mereka punya pendidikan yang oke, lingkungan yang memang melindungi mereka nggak dapat kekerasan apapun, supaya mereka bisa jadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Pernah jenuh nggak sih, Kak, jadi pekerja kemanusiaan? Ya pernah lah, itu kayak Kira ini udah- pekerjaan yang tidak pernah ada Pernah lah, jenuh-jenuhnya gitu? pernah. ya? Ya seperti halnya bekerja biasa, Oke. pernah gitu. Apalagi kita yang di kantor ya, bukan yang benar-benar berhadapan masyarakat. Kadang kita tuh suka kayak kantor biasa gitu. Kita suka kadang-kadang kayak lupa gitu bahwa kita tuh bekerja buat yang di sana loh, Oke. anak-anak di masyarakat loh. Gitu. Jadi bagi kita yang di kantor, pada saat kita bisa kunjungan ke lapangan, ketemu sama anak masyarakat, itu tuh kayak recharge lagi. Itu kita jadi kayak ngerasain baterainya, ayo di strum lagi, nyala lagi gitu loh. Kadang-kadang meredup, habis itu kita ke lapangan gitu. Pelampiasannya jadi bukan karaokean. Kadang-kadang ya juga. Kan biasanya tuh pekerja gitu ya, kita karaokean aja yuk weekend gitu ya. Karaokean ini zaman kapan gitu. Tapi itu kayak passion yang tadi itu loh, itu tuh bisa kita hidupi terus. Ya salah satunya pada saat kita melihat langsung ke lapangan ya, memang akan menjadi tantangan bagi fungsi yang memang nggak pernah ke lapangan. Itu sih, itu benar-benar menghidupinya lebih PR sih gitu. Tantangan yang paling menegangkan, paling seru yang pernah Kak Cila hadapi apa sebagai pekerja kemanusiaan? Kalau ngomongin area, Hah? salah satunya waktu di Papua itu, di daerah yang tadi aku sempat cerita Asmat. Itu tahun 2006 aku ke sana. Itu naik speedboat segala macem, melewati laut Arafura, terus yang kayak di situ kayak tiba-tiba speedboatnya mati, terus begini, kayak gue mati nih ya di sini gitu. Itu kayak nggak akan pernah gue lupakan momen-momen itu, sampai gue gini, Tuhan masa gue mati di sini gitu. itu kalau daerah yang sulit ya. Terus tantangan yang lain yang kemarin waktu ngadepin gempa Palu, tsunami Palu, itu kayak respon bencana yang buat aku sendiri itu kayak paling gede gitu yang pernah aku urusin di bidang komunikasinya. Jadi kesana H+5 setelah gempa dan tsunami itu ya bener-bener ngelihat kehidupan dan ketemu masyarakat, ibu-ibu ceritanya dia gimana dia survive gendong anaknya sampai anaknya satu hilang kemana, dengerin yang kayak gitu tuh aduh udah kayak ikutan pengen nangis gitu Bi. Dan itu momen-momen yang kayaknya salah satunya gempa Palu kemarin sih nggak akan aku lupain gitu ya. Aku bisa kesana dan ketemu langsung sama masyarakat, terus ngelihat gimana mereka ada harapan lah dengan adanya WVI yang mendampingi mereka. Ya itu sih, di luar juga beberapa kisah yang lain. Kalau ketemu sama anak, terus ngelihat mereka sekarang udah bisa sekolah, atau anak yang dulu begini terus ngelihat sekarang dia udah gede. Nah, itu banyak cerita-cerita yang ya itu lah bikin happy gitu loh. Dan itu yang kayaknya juga terus nyemangatin dan jadi bensin juga gitu, masih bisa on sampai sekarang. Kaita, Ya. jadi pekerja kemanusiaan bisa kaya nggak sih? Kalau nabung sih bisa. Katanya kan kalau nabung bisa kaya. Ya iyalah Kak, cuma kalau nabungnya 20 tahun, 30 tahun, kapan bisa beli sendalnya?
bisa aja. Bener nggak sih Kak kalau pekerja kemanusiaan itu gajinya dolar? Itu kalau yang bekerja sebagai tenaga kerja asing pasti digaji tidak dalam mata uang lokal. Gitu. Seperti tenaga kerja asing lainnya lah, gitu. Mereka tidak digaji dalam mata uang lokal biasanya. Pekerja kemanusiaan bayar pajak nggak? Bayar. Pekerja kemanusiaan bayar pajak. Tapi ngomong-ngomong Kak Ita ini pernah di mana aja sih selain tadi di Republik Afrika Tengah yang aku harus lihat peta lagi karena itu aku juga bingung tuh di mana ya. Selain di situ di mana lagi Kak Ita pernah bertugas nih sebagai pekerja kemanusiaan? Di situ terus kemudian saya pindah ke Afghanistan itu paling lama itu hampir 2 tahun, terus kemudian pindah ke Irak, tapi Iraknya yang di Kurdistan region. Jadi Irak itu kan terbagi dua, ada yang Kurdistan region, ada yang Irak bagian selatan yang pemerintah Baghdad, dikuasai pemerintah Baghdad. Kemudian terakhir kemarin Sudan. Waduh, itu kayaknya cuma negara-negara yang aku bisa lihat di TV itu kayaknya. Kayaknya kalau mau travel ke sana juga nggak boleh ya. Nah itu dia Bi. Kalau tadi kita bicara mengenai apa sih sebenarnya advantage-nya. Kalau traveling banyak profesi yang menawarkan traveling. Betul. Tapi traveling dan live in di negara-negara yang pertanyaan saya, kalau misalnya Abi punya uang, apakah Abi akan berpikir saya mau berwisata ke Afghanistan? Nggak mungkin kan? Enggak sih. Hanya karena bekerja dengan organisasi kemanusiaan, Abi bukan cuma bisa traveling ke Afghanistan, tapi bisa live in di negara-negara. Itu yang buat saya sih itu daya tariknya kalau buat saya. Mungkin nggak semua orang punya ketertarikan yang sama, tapi kalau buat saya itu daya tarik dari profesi. Apa perubahan yang Kak Ita alami selama berprofesi sebagai pekerja kemanusiaan ini secara personal ya? Wah, saya melihat saya menjadi orang yang lebih apa ya, lebih kalau sabar itu terlalu ini ya. Kalau menurut saya lebih positif, lebih bisa menghargai setiap apa namanya hal-hal kecil. Secara personal saya lihat saya menjadi lebih positif ya, bisa menghargai bahkan ketika ada hal, dan daya toleransi saya terhadap kesulitan menjadi lebih tinggi. Oke. Dan benang merahnya dengan yang Kak Cila tadi sampaikan adalah profesi ini benar-benar membuka mata kita ya. Yang kita hadapin bukan cuma di depan mata, laptop, yang kita baca di koran, yang kita nonton di TV, tapi betul-betul dunia lain yang ada nyata gitu ya, dan penuh dengan persoalan yang kerjaan kita dealing with that, dan benar-benar dampaknya tuh indah banget buat hidup mereka dan hidup kita. Dan ya menurut aku ini pekerjaan profesi yang nggak semua orang bisa sih kayaknya ya. Dan berada 11 tahun, 15 tahun sebagai pekerja kemanusiaan, 4 jempol ya kalau bisa, jempol kaki ini ditongolin buat Kak Cila sama Kak Ita nih. Aduh, dan obrolan kita teman-teman benar-benar bikin aku, wah nih kalau nih video benar-benar bisa menggugah teman-teman yang baru lulus SMA, pengen kuliah atau lulus kuliah, dan mungkin yang kerja juga lagi bingung mau kerja apa nih, gue udah bete sama kerjaan gue nih. Ada sesuatu passion yang teman-teman pengen cari, coba deh kulik lagi, siapa tahu pekerja kemanusiaan bisa jadi salah satu, bukan pelarian, tapi betul-betul jadi salah satu profesi yang teman-teman bisa ngelihat hidup teman-teman jadi lebih berarti, seperti yang Kak Cila sama Kak Ita tadi sudah sharing kepada kita. Wow, teman-teman, aduh ini obrolan ini bukan cuma sekedar informasi yang menarik buat teman-teman, tapi buat aku juga untuk menyadari bahwa profesi pekerja kemanusiaan adalah profesi yang betul-betul bukan cuma sekedar kerja di balik meja, dapat penghasilan, bisa nabung dan makin kaya, tapi juga betul-betul profesi yang merubah hidup orang dan berjalan bersama dengan orang dan ngelihat orang itu atau masyarakat lingkungan dia itu bisa berubah. Bagi teman-teman yang ingin jadi pekerja kemanusiaan, silahkan cari di informasi-informasi di luar sana, salah satunya di Wahana Visi Indonesia. Dan terima kasih Kak Cila sudah boleh main-main ke kantor Wahana Visi Indonesia yang keren banget ini. Ini salah satu kantor yang menurut aku beda banget, anti mainstream kayaknya ya. Thank you. Dan udah boleh ngobrol dan cerita banyak tentang Kak Cila sebagai pekerja kemanusiaan dan pekerjaannya di Lembaga Kemanusiaan Wahana Visi Indonesia. Kak Ita, Ya. makasih banyak Kak Ita.
Sama-sama. Kak Ika, kapan kerja di Indonesia lagi, di pekerja kemanusiaan di Indonesia, lembaga kemanusiaan? Ada waktu, ada rencana? Udah ada sila. Udah ada Kak Cila. Tukeran gimana tukeran? Oke, kayak Kak Ita, Kak Cila, terima kasih banyak. you, Teman-teman, itu sama-sama. tadi informasi dari Abu Iko. Semoga informasinya bermanfaat dan jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Sampai ketemu di video podcast berikutnya.